Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada pembahasan soal PPASPD Provinsi DIY kemarin. Tadi bagian pertama nomor 1 sampai 15, kita lanjutkan ke bagian kedua. Nomor 16. Nomor 16 ditanyakan tentang unsur intrinsik sebuah cerita pendek. Ya, bisa jadi tidak cerita pendek tapi fabel juga bisa ya, atau cerita fantasi. Yang nomor 16 ini ditanyakan adalah latar suasana. Karena apa? Bisa jadi besok yang ditanyakan bukan latar suasana, tapi bisa jadi latar tempat atau latar waktu. Ya, kalau latar tempat menunjukkan di mana kejadiannya, latar waktu kapan kejadiannya, dan latar suasana bagaimana ya suasana dalam cerita itu. Nah, di sini ini kan uangnya tinggal 200.000, tinggal sedikit. Padahal 2 hari lagi harus bayar kontrakan. Ya, kurang. Padahal ini juga anaknya sedang sakit. Sopir bus suaminya belum tentu bawa pulang uang. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini suasananya, yaitu suasana hatinya ya di sini. Bagaimana? Bingung, ya. Kalau panik itu misalnya terjadi sebuah bencana, gempa, atau kebakaran, nah itu panik. Sedih, sedih misalnya sedang berduka. Murung karena mungkin murung itu lebih ke ini, ketika mendapat nilai jelek misalnya, ya itu murung. Nanti ada lagi suasana misalnya kalau di sebuah jalanan yang sepi, itu suasananya adalah lengang. Ya, sepi juga beda dengan sunyi. Sepi itu misalnya di pasar itu tidak ada pembeli, itu suasananya sepi. Kalau sunyi itu misalnya suasana di kuburan itu sunyi, ya. Bedakan yang seperti itu. Nah, waktu juga belum tentu di cerita itu langsung ditunjukkan siang itu gitu tidak, ya. Tapi bisa jadi dari kalimatnya itu bermakna itu siang hari. Misalnya matahari tepat di tengah kepala, misalnya itu berarti siang hari. Ya, matahari mulai tenggelam berarti sore hari. Nah, begitu ya, tidak mesti harus ditunjukkan waktunya itu secara langsung. Nah, sekarang nomor 17. 17 adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Nah, di sini sudah sangat kelihatan. Tokohnya oleh pengarang disebut angkuh, congkak, sombong. Berarti langsung diceritakan oleh penulis. Ya, langsung diceritakan oleh penulis. Kalau tingkah laku, berarti nanti digambarkan tingkah lakunya. Ya, tingkah lakunya di situ tidak langsung ditulis begini. Nah, cara bicara berarti nanti dari dialognya tidak langsung ditulis sombong, ya. Kalau di sini langsung ditulis itu berarti diceritakan langsung oleh penulis. Jadi di sini 17. 18. Kutipan cerpen tersebut alur bagian apa? Ya, karena cerpen itu alurnya ada pertama pengenalan. Nah, pengenalan, kemudian rumitan. Rumitan itu mau ada masalah, ya, mau mengantarkan ke masalah. Kemudian ada tahap yang ketiga itu klimaks. Klimaks itu masalah atau konfliknya memuncak, kemudian menurun itu disebut peleraian, dan terakhir penyelesaian. Di sini ini kelihatan sekali ombak besar menerpa kapal terombang-ambing, menangis sekeras-kerasnya, itu tentu adalah konflik paling puncak atau disebut dengan klimaks di situ. Ya, kalau pengenalan biasanya dikenalkan pada suatu hari atau mengenalkan tokohnya. Tokohnya Tom adalah seorang pelaut. Nah, seperti itu baru tahap pengenalan. Kemudian yang 19, makna simbol panas pada kutipan cerpen. Nah, ini ya, suasana kelas terasa panas karena ada yang tuduh-menuduh dan sebagainya di situ. Ya, ini berarti artinya di sini tegang suasananya. Kalau saling marah itu ya dialog itu biasanya suasananya adalah tegang. Nah, nomor 20. 20 di sini apa amanat yang dalam kutipan tabel
fabel ya, maaf. Dalam kutipan fabel itu apa amanatnya atau pesan yang ingin disampaikan pengarang pada fabel itu. Nah, di sini kan ada kura-kura dan kera. Kura-kura itu sudah punya kebun yang sudah bisa dipanen. Tetapi ketika si kera itu mengatakan di sana ada kebun yang luas loh, ada yang buah-buahan yang kamu suka. Aku akan mengantarmu. Kura-kura tergiur. Nah, tergiur itu ya tergiur. Jadi dia sebenarnya ini kura-kura juga serakah ya, sudah punya kebun yang luas kok masih tergiur. Nah, itu berarti jangan serakah. Kemudian ini juga jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya ke kera. Itu. Nah, ini nomor 20D. 21. Nah, seperti ini. Kalau sampai keluar sudut pandang kutipan cerita, pasti keluar karena ini kisi-kisinya pasti menunjukkan sudut pandang sebuah cerita. Begitu. Ya. Sudut pandang tadi sudah Ibu katakan, bisa orang ketiga, bisa orang pertama. Seperti ini. Kalau orang ketiga, silahkan pilih serba tahu. Kalau orang pertama, silahkan pilih pelaku utama. Ya, itu kuncinya. Jadi, kesampingkan pengamat dan pelaku sampingan. Ya. Nah, kalau orang pertama, itu tokohnya di sini pasti ada tokoh aku. Kalau tidak ada tokoh aku, berarti orang ketiga. Di sini tidak ada tokoh aku. Berarti jawabannya orang ketiga serba tahu. Jelas ya? Jangan sampai salah kalau menemukan soal seperti ini besok. 22. Cermati kutipan cerita. Harus membaca kutipan cerita ini. Simpulan akibat konflik. Ya, akibat konfliknya. Nah, ini kan coba saja dicari di sini yang merupakan akibat. Nah, si bungsu ketakutan melihat si ibu. Ini belum akibatnya, tapi ini baru konfliknya. Ya, nih karena kalau ditanyakan penyebab, si bungsu ketakutan melihat si ibu, penyebabnya ini konfliknya. Penyebabnya si ibu itu kan ini ya, penuh sisik dan tidak berkaki. Nah, itu penyebabnya. Kemudian konfliknya bungsu ketakutan melihat si ibu, sehingga akibatnya ketiga anaknya pergi. Jadi jawabannya C, nomor 22. 23. Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan teks. Nah, ini Ani anak yang pandai. Selain pandai, ia suka menari. Nah, ini baru tahap pengenalan ya. Dikenalkan dengan pengenalan tokoh. Yang di sini, suatu hari ia tak hadir ke sekolah. Jadi ini sudah muncul masalahnya. 23D. 24. Perbedaan penggunaan bahasa. Ini sangat mudah kalau sudah kelihatan sini itu fabel itu biasanya memakai kata si dan sang. Si dan sang itu kata sandang. Yang sini nggak ada berarti ini langsung jawabannya ini. Titik. Tapi kamu juga perlu mengetahui makna konotasi itu bagaimana ya. Makna konotasi itu lawannya denotasi. Itu kalau konotasi, makna konotasi itu bukan makna yang sebenarnya atau bisa dikatakan di sini adalah makna kiasan, sama saja dengan makna kiasan, bukan sebenarnya. Contohnya adalah kata amplop, ya, amplop. Misalnya amplop sebagai konotasi, ya, ada di kalimat pejabat itu sering menerima amplop dari masyarakat, misalnya. Nah, di situ adalah amplop itu berkonotasi dengan uang cogokan. Nah, kalau maknanya amplop yang lugas atau denotasi, ya, lawannya kias adalah lugas, lawannya konotasi adalah denotasi, ya. Kalau amplop yang lugas itu amplop tempat uang. Misalnya, ibu menyuruhku membeli amplop di toko sebelah. Misalnya, nah itu baru amplop yang beneran berupa amplop kertas itu. Nah, itu di situ. Kemudian kalau kalimat tunggal itu tidak ada kata hubungnya. Kalau kalimat majemuk itu ada kata hubungnya. Kalau bahasa daerah, ya tentu kamu tahu ya, memakai bahasa daerah ya, misalnya ada kata di situ kula nuwun, monggo. Nah, misalnya itu terdapat bahasa daerah yang seperti tadi. Yang benar ini B ya. 25. Sekarang 25 komentar yang tepat terhadap isi cerita. Nih,
ceritanya kan ayah ingin jadi pelukis ya, tapi setiap pameran tidak pernah ada yang terjual. Tapi juga ayahnya itu selalu pantang menyerah, tetap melukis, tetap pameran. Nah, komentar yang tepatnya, sikap ayah yang gigih dan pantang menyerah ini perlu diteladani. Ya, mana pilihlah yang paling logis, bisa diterima akal, dan yang paling baik. Ya, menurutmu dari pilihan A, B, C, atau D kalau ada besok. Tidak mungkin ini keluar di besok, tapi mirip seperti ini. Kamu harus pilih yang paling logis. 26. Perbaikan penggunaan istilah. Ya, pembangunan dalam rangka reparasi beberapa kawasan. Kalau kawasan atau sebuah daerah ya bukan reparasi ya. Kalau sepedamu direparasi, kalau kawasan itu direvitalisasi. Benar ya, bukan reformasi. Jadi kalau enggak A, C. Kemudian yang salah lagi, yang mana peresmian dilakukan secara virtual. Kalau virtual bisa, nggak apa-apa, nggak usah diganti live juga bisa, pakai live juga bisa, jadi nggak usah diganti. Gedong Pracimasana Sentral Kepatihan, pusat kepatihan. Kalau sentral itu enggak, tapi ini diganti dengan kompleks kepatihan, jadi A jawabannya. 27 ini bagaimana cara menggunakan genus ini ya. Nih ya, selanjutnya ada sebuah sensor. Ini ada kalimat rumpang. Nah, yang diteruskan dengan kalimat selanjutnya ada sebuah sensor. Nah, melalui hembusan napas, yang sebelumnya ada kalimat hembusan napas hanya dalam kurun waktu 80 detik. Ya, nah di sini pasti caranya. Ya, pasien cukup mengembuskan, kalau masuk menghirup. Apa yang dihirup dalam sebuah plastik kalau udah ada apa-apanya? Ya, jawabannya sangat mudah. 28, kalau ada petunjuk ini, urutan petunjuk pasti keluar urutan petunjuk besok. Silakan nanti minta kertas ya ke panitia atau pengawas nanti untuk oret-oretan. Cari yang paling tepat. Ini dijajali satu-satu saja kalau mau lebih akurat. Kalau langsung ketemu, alhamdulillah ya. Tapi jangan sampai terjebak. Untuk yang seperti ini hanya butuh ketelitian. Nomor 28. 29, mengungkapkan bahwa ada 2 kasus varian yang terdeteksi di bulan Maret. Ini harusnya dipisah ya, di bulan itu ya. Ya, karena D-nya di sini adalah kata depan. Variasi kata terdeteksi itu artinya ditemukan. Jadi bukan hanya sebuah perkiraan, tapi memang benar-benar ditemukan. Jadi D jawabannya. 30, kalimat tidak efektif. Nah, beberapa sebab kalimat tidak efektif sudah pernah Ibu sampaikan. Ya, biasanya tidak efektif itu karena boros kata atau ada kata yang mubazir. Biasanya lagi adalah penggunaan kata depan yang tak perlu. Kemudian lagi tidak punya subjek. Ya, jamak ganda. Nah, itu biasanya sebab-sebab tidak efektif. Seperti di nomor 1 ini juga tidak efektif karena ini ada kata boros kata. Diulang-ulang kendaraannya. Enggak usah. Ini sudah ada sini jenis kendaraan apapun, baik laut, udara, dan darat. Begitu saja, nggak usah diulang-ulang kendaraannya, jadi boros kata. Kemudian yang nomor 3 juga tidak efektif. Ya, coba dilihat di sini berita tentang kecelakaan akibat daripada. Nah, ini ada kata depan yang tidak usah dipakai, ya tidak perlu. Jadi jawabannya 1 dan 3. Nah, sampai di sini dulu untuk bagian yang kedua, nomor 16 sampai 30. Kita lanjutkan nanti untuk bagian yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.